Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Hadi Nugra Sepnadi dari XTA 4, nomor absensi 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Terdiri atas 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Tahap pertama, heuristik. Heuristik adalah tahap mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. Berdasarkan cara memperolehnya, sumber-sumber sejarah terbagi menjadi 2, yaitu pertama, data primer. Data primer yaitu sumber yang datang langsung dari sumber pertama, dapat berupa keterangan dari pelaku dan saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, foto, benda peninggalan, film, dan artefak. Kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu informasi yang didapat dari pihak kedua, seperti buku teks, koran, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terdiri dari pertama, sumber tulisan. Sumber yang berbentuk tulisan mengandung informasi tentang suatu peristiwa sejarah. Contohnya, buku, dokumen tertulis, dan lain-lain. Kedua, sumber benda. Sumber sejarah berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditinggalkan langsung dari zamannya. Contoh, fosil, bangunan bersejarah, dan lain-lain. Ketiga, sumber lisan merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Contoh, rekaman pidato, video, dan hasil wawancara. Tahap kedua, verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber adalah tahap menguji keaslian dan keabsahan sumber sejarah. Terdapat 2 cara dalam melakukan verifikasi, yaitu pertama, kritik eksternal, kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Kedua, kritik internal, kritik terhadap kredibilitas sumber. Fakta sejarah terbagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, fakta keras. Fakta yang telah diterima kebenarannya dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Kedua, fakta lunak. Fakta yang memerlukan bukti lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Tahap ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah tahap penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah terverifikasi. Ada 2 macam interpretasi, yaitu pertama, interpretasi analitis. Interpretasi analitis yaitu menguraikan semua sumber yang ada. Kedua, interpretasi sintesis. Interpretasi sintesis yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Tahap keempat, historiografi. Historiografi adalah tahap akhir penelitian sejarah dengan menulis hasil penelitian beserta gagasan peneliti berdasarkan sumber yang ada. Perkembangan historiografi di Indonesia dibagi menjadi pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional yaitu tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial yaitu tulisan sejarah dari masa kolonial. Ketiga, historiografi modern. Historiografi modern yaitu penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri dengan menerapkan studi kritis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.